Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri seminar rancangan aktualisasi pada hari ini. Salawat salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Tak lupa penghormatan saya kepada mentor saya selaku kepala puskesmas saya juga, Dr. Nora Asrida, bersama coach Bapak Azhari, dan juga penghormatan saya kepada penguji Bapak Turno Junaidi. Mungkin di sini tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan langsung membacakan seminar rancangan aktualisasi yang telah saya susun dibantu oleh mentor dan coach saya yang telah memberikan banyak masukan, memberikan banyak saran sehingga seminar rancangan aktualisasi pada hari ini dapat saya presentasikan. Baik. Di sini judul seminar saya pada hari ini adalah peningkatan kepatuhan berobat pada pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mutiara. Sedikit saya ingin memaparkan gambaran organisasi UPTD Puskesmas Mutiara, di mana Puskesmas Mutiara ini sendiri terletak di Kecamatan Mutiara Timur. Puskesmas Mutiara juga mempunyai visi dan misi. Jadi visi yang dari UPTD Puskesmas Mutiara ini adalah terwujudnya kemandirian masyarakat wilayah Puskesmas Mutiara dalam berperilaku hidup sehat. Kemudian ada pun 3 misi yang ada di UPTD Puskesmas Mutiara. Itu yang pertama, mendorong masyarakat selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian meningkatkan kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Di Puskesmas Mutiara juga ada tata nilai yang diambil dari nama Mutiara. Jadi ada M itu mesigra, ataupun kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bergerak, maju, bangkit. Nah, kemudian untuk U-nya dia utamakan layanan kesehatan, kemudian untuk T tertib administrasi, untuk I ikhlas dalam memberi pelayanan, kemudian A amalkan menjadi tujuan, R ramah dalam melayani, dan A adil dalam memberikan pelayanan. Adapun identifikasi isu. Jadi ada beberapa isu yang saya ambil dari Puskesmas Mutiara. Nah, jadi ada 5 isu terbesar yang saya ambil di Puskesmas Mutiara, di mana yang pertama adalah rendahnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Kemudian yang kedua, kurangnya kepatuhan petugas dalam pengisian form register MTBS di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Yang ketiga, rendahnya rujukan internal ibu hamil dari ruangan KIA ke poligigi di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Kemudian yang keempat, masih adanya kartu kepesertaan BPJS yang pasien yang tidak aktif di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Kemudian yang kelima, waktu penyediaan obat racik di apotik itu melebihi waktu lebih daripada 10 menit di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Nah, dari kelima isu tadi, saya melakukan analisis isu itu dengan menggunakan yang pertama metode APKL. Nah, jadi untuk menapis kelima isu ini tadi, jadi saya menggunakan APKL ini dengan 4 kriteria penilaian, di mana untuk A-nya sendiri itu aktual. Aktual itu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di kalangan puskesmas. Kemudian problematik, yang P-nya problematik, di mana isu ini memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu kita carikan solusinya. Kemudian yang K ini kekhalayakan, artinya
isu ini bisa menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang L itu kelayakan, itu artinya isu yang masuk akal, logis. Kemudian isunya juga realistis serta relevan untuk dimunculkan kepada pemecahan masalah. Nah, dari kelima identifikasi isu ini, jadi untuk yang nomor 1, rendahnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara, itu keempat-empatnya positif. Saya memberikan keempat-empatnya positif, dan ini penilaian ini bukan cuma saya yang menilai, tapi juga mentor dan rekan kerja saya. Dan jadi untuk keterangannya memenuhi syarat. Kemudian untuk yang kedua, kurangnya kepatuhan petugas dalam pengisian form MTBS, empat-empatnya juga memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah isu. Kemudian yang ketiga, rendahnya rujukan internal ibu hamil dari ruang KIA ke poligigi di wilayah UPTD Puskesmas. Nah, ini untuk aktual ini memang benar-benar terjadi, tetapi tidak hangat dibicarakan. Kemudian untuk yang kekalayakannya ini tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi masih negatif-negatif sehingga tidak memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, masih ada kartu kepesertaan BPJS itu pasien yang tidak aktif di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Ini empat-empatnya positif, jadi mohon maaf ini terbalik. Jadi ini sebenarnya sudah memenuhi syarat. Kemudian waktu penyediaan obat racik di apotik melebihi waktu di atas 10 menit di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Itu di keterangannya belum memenuhi syarat karena masih ada 2 yang positif dan 2 negatif. Nah, kemudian dari kelima isu tadi, setelah saya lakukan analisis dengan APKL, terdapat tiga isu yang memang harus saya analisis lagi untuk saya dapat satu isu yang paling poin terpenting untuk saya jabarkan di seminar aktualisasi ini. Jadi setelah saya dapatkan 3 isu, ini saya analisis lagi dengan menggunakan USG. Jadi USG ini sendiri, di mana ada bobot penilaiannya itu ada 5. Yang saya ambil tadi isunya adalah rendahnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara, itu nilainya dari USG itu semuanya 5. Keterangannya 15 sehingga mendapatkan dia peringkat 1. Dia semuanya sangat-sangat mendesak. Kemudian untuk yang kedua, kurangnya kepatuhan petugas dalam pengisian form register MTBS di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Ini tidak terlalu urgent, mendesak tapi bukan sangat-sangat mendesak. Kemudian masih ada nilai poinnya 4, 5, jadi keterangannya 13 sama peringkatnya duduk di peringkat 2. Kemudian juga nomor 3 masih adanya kartu kepesertaan BPJS pasien yang tidak aktif di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Ini nilainya untuk urgentnya sendiri itu cukup mendesak, makanya saya, mentor dan rekan kerja saya memberikan nilainya 3. Dan nilai yang lain 4 sehingga keterangannya jadi 11 dan menduduki peringkat ketiga. Nah, kemudian setelah saya lakukan analisa USG itu sendiri, maka saya mendapati satu isu yang akan saya lakukan seminar aktualisasi. Nah, isu ini adalah rendahnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Lalu di sini saya lakukan analisis Swissbone. Saya cari sebabnya kenapa bisa terjadinya kerendahan kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas. Jadi dari segi manusia,
rupanya ada yang malas kontrol ke dokter. Kemudian ada kesadaran akan pengobatan rutin dari hipertensi itu kurang. Dari segi lingkungan, jadi masih ada budaya makan asin di lingkungan sekitar, tidak mengetahui batas garam berapa per hari setiap keluarga, kemudian kurangnya pengetahuan keluarga tentang pengobatan rutin. Masih banyak juga dari pihak keluarga yang menganjurkan untuk pengobatan herbal. Kemudian untuk sarana, di sini kurangnya itu masih kurang alat promosi mengenai hipertensi, masih sedikitnya alat promosi. Kemudian informasi jadwal posbindu juga tidak tersebar secara merata. Kemudian secara metode, itu pelaksanaan posbindunya belum sepenuhnya berjalan, kemudian kurangnya penyuluhan baik itu dari petugas maupun kader. Itu beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya rendahnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas. Nah, setelah dilakukan analisa, kemudian kita dapatkan gagasan isu utama, di mana gagasan ini adalah peningkatan kepatuhan berobat pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Untuk rencana kegiatannya sendiri, di sini ada 5 kegiatan yang akan saya lakukan. Itu yang pertama, saya melakukan persiapan awal kegiatan aktualisasi, di mana di tahapan kegiatan itu, yang pertama kita lakukan konsultasi kepada mentor dulu selaku Kepala Puskesmas UPTD Mutiara. Kemudian kita menyiapkan bahan rencana kegiatan yang akan dilakukan, lalu saya akan memaparkan rencana kegiatan kepada Kepala Puskesmas selaku mentor, sama meminta saran dan arahan dari mentor terkait rencana kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yang akan saya lakukan adalah membuat leaflet. Jadi karena tadi alat promosinya kurang, di sini saya akan membuat leaflet mengenai hipertensi untuk diberikan kepada pasien ataupun masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah menyiapkan referensi untuk membuat leaflet. Saya akan mencari referensi-referensi terbaru, kemudian yang menarik, yang disukai oleh masyarakat. Kemudian membuat rancangan refleks hipertensi semenarik mungkin, kemudian mengkonsultasikan kepada mentor leaflet yang akan dibuat sama meminta saran dan arahan dari mentor. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi baik di puskesmas maupun di posbindu nantinya. Jadi yang pertama, tahapan kegiatannya saya akan melakukan konsultasi kepada kepala puskesmas terlebih dahulu mengenai waktu kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian saya akan menyiapkan materi edukasi, lalu membagikan leaflet sama menyampaikan materi tentang hipertensi. Nah, adapun kegiatan yang keempat yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan kunjungan rumah, home visit, sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi pasien yang kadang tidak mau ataupun tidak mampu untuk berobat ke puskesmas. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah saya akan persiapkan alat terlebih dahulu dan juga tenaga kesehatan yang mungkin akan menemani saya untuk melakukan kunjungan rumah. Kemudian yang kedua, saya akan mencari data pasien yang beresiko tinggi yang akan saya kunjungi nantinya. Kemudian saya akan tentukan tanggal kunjungannya dan saya akan lakukan kunjungan pada pasien sambil saya melakukan edukasi. Kemudian yang kelima, saya akan melakukan kegiatan membuat laporan dari hasil kegiatan aktualisasi ini. Jadi tahapan kegiatannya adalah saya akan kerjakan semua laporan aktualisasi, kemudian saya akan siapkan bukti seluruh hasil kegiatan, sama saya akan melaporkan dan berkonsultasi kepada mentor terkait seluruh kegiatan yang telah saya lakukan. Setelah saya tahu isu yang peringkat pertama itu tentang rendahnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Di sini saya mencari tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Jadi dari segi manusia itu ada yang malas kontrol ke dokter, kemudian kurangnya kesadaran akan pengobatan hipertensi yang rutin dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Kemudian dari segi lingkungan, jadi masih ada budaya makan asin di lingkungan sekitar, tidak mengetahui batas garam berapa per hari setiap keluarga, kemudian kurangnya pengetahuan keluarga tentang pengobatan rutin. Masih banyak juga
dari pihak keluarga yang menganjurkan untuk pengobatan herbal. Kemudian untuk sarana, di sini kurangnya itu masih kurang alat promosi mengenai hipertensi, masih sedikitnya alat promosi. Kemudian informasi jadwal posbindu juga tidak tersebar secara merata. Kemudian secara metode, itu pelaksanaan posbindunya belum sepenuhnya berjalan, kemudian kurangnya penyuluhan baik itu dari petugas maupun kader. Itu beberapa penyebab beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya rendahnya kepatuhan berobat pada pasien hipertensi di puskesmas. Nah, setelah dilakukan analisa, kemudian kita dapatkan gagasan isu utama, di mana gagasan ini adalah peningkatan kepatuhan berobat pasien hipertensi untuk kontrol rutin di wilayah UPTD Puskesmas Mutiara. Untuk rencana kegiatannya sendiri, di sini ada 5 kegiatan yang akan saya lakukan. Itu yang pertama, saya melakukan persiapan awal kegiatan aktualisasi, di mana di tahapan kegiatan itu, yang pertama kita lakukan konsultasi kepada mentor dulu selaku Kepala Puskesmas UPTD Mutiara. Kemudian kita menyiapkan bahan rencana kegiatan yang akan dilakukan, lalu saya akan memaparkan rencana kegiatan kepada Kepala Puskesmas selaku mentor, sama meminta saran dan arahan dari mentor terkait rencana kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua yang akan saya lakukan adalah membuat leaflet. Jadi karena tadi alat promosinya kurang, di sini saya akan membuat leaflet mengenai hipertensi untuk diberikan kepada pasien ataupun masyarakat. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah menyiapkan referensi untuk membuat leaflet. Saya akan mencari referensi-referensi terbaru, kemudian yang menarik, yang disukai oleh masyarakat. Kemudian membuat rancangan refleks hipertensi semenarik mungkin, kemudian mengkonsultasikan kepada mentor leaflet yang akan dibuat, sama meminta saran dan arahan dari mentor. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi, baik di puskesmas maupun di posbindu nantinya. Jadi yang pertama, tahapan kegiatannya saya akan melakukan konsultasi kepada kepala puskesmas terlebih dahulu mengenai waktu kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian saya akan menyiapkan materi edukasi, lalu membagikan leaflet sama menyampaikan materi tentang hipertensi. Nah, adapun kegiatan yang keempat yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan kunjungan rumah, home visit, sebagai upaya peningkatan kesehatan bagi pasien yang kadang tidak mau ataupun tidak mampu untuk berobat ke puskesmas. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan adalah saya akan persiapkan alat terlebih dahulu dan juga tenaga kesehatan yang mungkin akan menemani saya untuk melakukan kunjungan rumah. Kemudian yang kedua, saya akan mencari data pasien yang beresiko tinggi yang akan saya kunjungi nantinya. Kemudian saya akan tentukan tanggal kunjungannya dan saya akan lakukan kunjungan pada pasien sambil saya melakukan edukasi. Kemudian yang kelima, saya akan melakukan kegiatan membuat laporan dari hasil kegiatan aktualisasi ini. Jadi tahapan kegiatannya adalah saya akan kerjakan semua laporan aktualisasi, kemudian saya akan siapkan bukti seluruh hasil kegiatan, sama saya akan melaporkan dan berkonsultasi kepada mentor terkait seluruh kegiatan yang telah saya lakukan. Nah, di sini ada tabel matrikulasi, jadi ada 5 kegiatan yang telah saya jabarkan tadi, di mana untuk kegiatan yang pertama, di sini saya akan melakukan perencanaan terlebih dahulu. Jadi tahapan kegiatannya, saya tentukan jadwal pertemuan, kemudian meminta izin juga kepada mentor, sama saya menyiapkan bahan rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Jadi untuk hasil yang pertama, hasil kegiatan yang pertama, saya akan mendapatkan jadwal pelaksanaan yang saya konsultasi dengan mentor tadi, kemudian saya akan menyiapkan bukti berupa foto, sama saya akan mendapatkan bahan untuk membuat kegiatan. Kemudian yang ketiga, saya akan memaparkan rencana kegiatan kepada mentor saya, Kepala Puskesmas. Nanti hasil kegiatannya berupa foto atau dokumentasi. Kemudian yang keempat, meminta saran, arahan dari mentor terkait kegiatan. Saya juga akan melakukan dokumentasi di situ. Kemudian nilai-nilai dasar, jadi ketika saya melakukan konsultasi dengan mentor agar terus melakukan perbaikan tanpa henti untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, itu di situ saya sudah berorientasi pelayanan.
Kemudian di sini juga saya ada nilai dasarnya loyal, karena saya sangat menghargai saran dan masukan yang diberikan oleh mentor. Saya juga sudah melaksanakan nasionalisme sila keempat, yaitu melakukan musyawarah. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, di sini kegiatannya secara dari visi Puskesmas sudah terwujudnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat, dan juga sudah berkontribusi pada misi Puskesmas misi yang ke-1, yaitu mendorong masyarakat selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Penguatan nilai organisasinya di sini akuntabel, menerima arahan dan saran untuk perbaikan agar kegiatan yang akan dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, kemudian kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, membuat leaflet mengenai hipertensi, di mana di sini yang pertama saya menyiapkan referensi dulu untuk membuat leaflet, kemudian membuat rancangan leafletnya, kemudian baru mengkonsultasikan kepada mentor terkait leaflet yang sudah saya buat. Nah, jadi hasilnya nanti akan tersedianya leaflet tentang hipertensi di Puskesmas. Untuk nilai-nilainya, yang pertama kompeten. Di sini saya sudah melakukan desain leaflet, memberikan saya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian ada adaptif. Dengan mendesain leaflet ini, saya terus berinovasi dan saya juga bisa mengembangkan kreativitas. Kemudian di sini juga saya punya nilai yang harmonis. Dalam melaksanakan tugas, saya akan menolong orang lain untuk terus belajar melalui sarana leaflet ini. Kemudian juga di sini saya sudah berorientasi pelayanan, di mana saya akan terus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan desain leaflet. Nah, kemudian untuk visi misi Puskesmas itu sendiri, itu membuat leaflet yang menarik tentang hipertensi itu akan memberikan kontribusi terhadap visi Puskesmas, di mana terwujudnya kemandirian masyarakat, serta berkontribusi juga kepada misi Puskesmas di mana misi yang ketiga yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Kemudian juga saya membuat leaflet yang menarik tentang hipertensi, di mana nantinya akan menguatkan nilai organisasi untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas adaptif, serta akan terus berupaya untuk memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat akan masuk ke dalam nilai berorientasi pelayanan. Kemudian setelah tahapan kegiatan tadi saya membuat leaflet, terakhir saya akan pastinya meminta saran dan arahan dari mentor. Jadi hasil yang saya dapatkan adalah mendapatkan saran dari mentor. Selain dari nilai-nilai organisasi yang nilai-nilai dari ASN yang saya katakan tadi, maka saya juga mendapatkan nilai-nilai kolaboratif. Ketika saya melaksanakan tugas saya, itu akan melibatkan mentor serta terbuka dalam bekerja sama. Kemudian saya juga mempunyai sifat ASN harmonis. Ketika melaksanakan tugas, saya akan menghargai setiap arahan dan saran yang diberikan mentor. Kemudian kegiatan yang ketiga yang saya lakukan adalah melakukan penyuluhan tentang hipertensi, baik di Puskesmas maupun di Posbindu. Di sini tetap tahap pertama pasti saya akan melakukan konsultasi dulu dengan kepala Puskesmasnya, dengan mentornya. Kemudian hasil kegiatannya saya akan mendapatkan waktu pelaksanaannya kapan akan saya lakukan. Kemudian sifat nilai ASN yang saya miliki di sini akuntabel, bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dengan baik. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, di sini untuk yang mohon maaf. Nah, kemudian setelah itu saya akan tentukan jadwal kunjungan home visit-nya. Jadi saya buatkan jadwal kunjungannya, kemudian baru melakukan kunjungan kepada pasien sambil saya melakukan edukasi. Nanti di situ saya juga akan menyertakan bukti foto kegiatan. Nah, di sini yang saya dapatkan nilai-nilai ASN-nya itu adalah berorientasi pelayanan. Dengan terlaksananya penyuluhan yang saya lakukan kepada pasien, maka saya telah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian saya juga punya sifat akuntabel, bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan dengan baik.
Nah, kemudian untuk visi misi puskesmasnya sendiri dengan melakukan kunjungan rumah kepada pasien sudah memberikan kontribusi terhadap visi puskesmas, yaitu dengan terwujudnya kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup sehat serta berkontribusi terhadap misi puskesmas yang ketiga, di mana memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Kemudian yang kelima, saya akan membuat laporan dan hasil kegiatan aktualisasi, di mana ada 3 tahapan kegiatannya. Itu yang pertama mengerjakan semua laporan aktualisasi, hasilnya nanti hasil kegiatan. Kemudian yang kedua menyiapkan bukti seluruh kegiatan, hasilnya nanti foto atau dokumentasi yang akan saya buat. Kemudian yang yang ketiga melaporkan dan berkonsultasi dengan mentor terkait seluruh kegiatan yang saya lakukan. Itu nanti mungkin saya akan mendapatkan saran ataupun arahan dari mentor ataupun kepala puskesmas Mutiara. Di sini nilai-nilai ASN yang telah saya jalani itu adalah akuntabel, di mana saya melakukan kegiatan penyusunan laporan dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian saya juga mempunyai sifat kompeten dalam menyiapkan bukti dan laporan kegiatan. Saya terus meningkatkan kompetensi diri dan juga punya nilai harmonis ketika melaksanakan tugas dalam pelaporan pelaporan hasil, maka saya akan menghargai setiap arahan dan saran dari mentor. Kemudian untuk nilai kontribusi visi misi puskesmas, di mana dengan membuat laporan tentang hasil kegiatan yang saya lakukan, itu sudah memberikan kontribusi terhadap visi puskesmas, yaitu terwujudnya kemandirian masyarakat. Serta juga saya sudah berkontribusi terhadap misi puskesmas yang ketiga, di mana memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau. Lalu dengan membuat laporan hasil kegiatan, di sini juga saya akan menguatkan nilai organisasi yang berintegritas tinggi, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Di sini ada jadwal rancangan yang akan saya lakukan nanti ketika saya sudah ada di Puskesmas Mutiara. Nah, untuk kegiatan yang pertama, di sini mohon maaf nanti akan saya rubah. Di sini saya melakukan perencanaan dulu, terlebih dahulu perencanaan tentang jadwal, perencanaan tentang kegiatan yang akan saya lakukan, di mana nanti di tahapan kegiatannya kan saya melakukan konsultasi kepada mentor. Di sini saya akan lakukan di awal bulan Januari, itu di bulan pertama. Mungkin begitu saya memasuki Puskesmas Mutiara, saya akan melakukan perencanaan terlebih dahulu di awal minggu. Kemudian untuk minggu kedua, di mana saya di sini akan membuat leaflet. Leaflet akan saya buat tentang hipertensi untuk saya berikan kepada masyarakat. Kemudian di minggu kedua, setelah mungkin selesai leaflet, dalam minggu kedua itu juga, dalam minggu kedua, ketiga, sama keempat, di situ saya akan melakukan penyuluhan terhadap penyuluhan hipertensi kepada masyarakat, baik itu yang ada di puskesmas maupun yang ada di Posbindu. Sekalian juga di minggu kedua, ketiga, keempat itu saya akan melakukan kunjungan rumah juga, home visit. Jadi nanti ada kegiatan yang kelima, itu membuat laporan dan hasil kegiatan aktualisasi. Itu akan saya lakukan di awal minggu pertama bulan Juli sama minggu kedua bulan Juli, di mana nanti di situ saya juga akan mengumpulkan seluruh bukti dokumentasi yang sudah saya lakukan, dan juga terakhir saya akan melaporkan juga kepada mentor, baik selaku kepala puskesmas, tentang hasil kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan di puskesmas, serta meminta saran dan masukan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang kegiatan yang akan saya lakukan nanti di tempat saya bekerja, semoga tercapai dengan baik dan terselesaikan dengan baik juga. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.